warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini masih kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang workshop yang diadakan oleh SMP Negeri 217 Jakarta. Kali ini adalah tentang sesi tanya jawab. Seperti apa nih sesi tanya jawabnya? Mari kita simak dalam video berikut ini. Tapi sebelum, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Jadi dia ceritanya korban dari rumah tangga, akibatnya berpengaruh dengan belajarnya dia. Sampai hari ini anak itu tidak berangkat sekolah. Gitu. Jadi kalau bapak ibunya berantem, dia selalu jadi korban. Bapak ibunya berantem, anaknya jadi korban. Ya, apa yang harus saya lakukan supaya si anak timbul motivasi lagi mau belajar? Terima kasih Ibu untuk penjelasannya. Teman, kira-kira sarannya buat saya sudah sering, bahkan saya sering ajak kita lari bareng, kita jalan, ya tetap ya sewaktu dengan saya. Bahkan saya pernah tantang, kamu bicara 1000 kata sehari, itu aja sulit. Jadi maksud saya, kira-kira ini saran dari Ibu seperti apa nih menghadapi kalau dari segi jenius, IQ-nya termasuk lumayan tinggi dan kemampuannya juga wawasannya sudah cukup luas, bahkan sampai ya. Terima kasih Ibu, sangat senang bisa bertemu langsung dengan Ibu di kesempatan kali ini. Ini posisi saya sekarang sebagai orang tua Ibu. Oke, artinya kasusnya dengan anak saya sendiri. Artinya gini, anak gimana? saya ini termasuk dia sangat pendiam dan tidak suka bersosialisasi dan cenderung emosional. Bahkan dulu dia pernah dibully temannya di sekolah, dan bahkan sampai dia ngamuk, dia tonjok kaca sampai hancur, sampai tangannya hancur dan kacanya juga hancur. Nah, maksud saya sudah pernah bawa ke psikolog, saya sudah pernah bawa ke rumah sakit Duren Sawit. Bahkan saya justru di sana anak saya disamakan dengan orang-orang yang notabene di bawah dia gitu. Akhirnya saya putuskan untuk tidak melanjutkan terapi di sana. Umurnya berapa, Pak? Kelas 8 SMP, sama dengan murid-murid saya. Selesai. Maksudnya dia akan pernah juga sembuh, Bu. Nah, sumber masalahnya kan sebenarnya di rumah. Nah, itu tidak selesai. Jadi ya akan terus gitu. Bahkan semakin buruk gitu ketika pertikaian itu saling membenci, saling menghujat di antara orang tuanya akan terus terjadi gitu. Jadi gimana cara membangun motivasi dia? Pertama memang bangun yang kita sebut dengan tadi. Jadi kalau Ibu mungkin tahu program dari Gubernur Jabar gitu ya, dimasukin ke barak militer, saya nggak pernah setuju. Karena masalahnya psikis. Di situ kan fisik, nggak ada hubungan. Bahkan bisa menimbulkan luka batin yang lebih dalam, gitu. Jadi nggak bisa digituin gitu. Jadi harus tahu dulu sumber masalahnya. Yang kedua, sekarang sumber masalahnya dari rumah.
Nah, berarti kan ada kondisi di rumah. Kalau menurut saya sebaiknya ini tim tim sekolah ya, terdiri dari wali kelas, guru BK, terus tim PPK. Kan ini ada kekerasan walaupun terjadi di luar. Menurut saya anak ini diperiksa aja. Diperiksa tuh untuk dia ditanya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi, terus apa yang mau kamu ceritain. Kalau dia enggak, tanya, kita yang nanya. Nanya itu sesuatu yang harus jawabannya panjang gitu. Maksudnya tanya lagi. Kayak misalnya anak kita pergi futsal terus gini, gimana Dek, menang apa kalah? Kan dia akan jawab, kalau menang-menang, kalau kalah ngomong kalah. Tapi coba pertanyaan kita adalah, gimana tadi, lawannya seru apa enggak? Siapa lawan paling berat menurut kamu? Kan dia jadi mikir dulu terus jawab gitu. Jawabnya akan panjang. Begitupun ketika kita bertanya sama anak-anak yang seperti ini. Tapi yang perlu didahului dulu Bu adalah peduli dan percaya. Jadi kayak tadi cerita saya terus-menerus deketin dia sampai dia tahu saya peduli dengan tulus. Gitu. Jadi ketemu dia, dadah sama dia itu saya tulus, bener-bener saya setulus hati ingin menyapa dia. Jadi nggak punya kepentingan apapun kecuali kepentingan terbaik bagi dia. Jadi ada pola-pola yang kita lihat. Nih anak sukanya apa ya, kelebihannya apa ya? Fokus aja ke situ. Kalau memang kita nggak sanggup melakukan itu. Tapi kalau tadi bapak ibu mampu nih, itu ibu kepala sekolah bisa ngerujuk Bu ke dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk bagaimana nih caranya si dinas datang kunjungan ke rumah. Jadi urusan orang tua nggak mungkin kita serahkan pada dinas terkait, dan itu boleh di dalam peraturan menteri ini, Permendikbud 46. Jadi Bu, ibu merujuk dari hasil pemeriksaan BK, wali kelas, tim PPK, sebutin aja bahwa telah terjadi kekerasan di rumah. Atas dasar itu anak kan korban. Maka dinas perlindungan anak bisa ngelakuin tindakan gitu. Mereka mau ngelaporin ke polisi, urusan mereka nanti. Misalnya terjadi pemukulan fisik gitu. Nah, itu yang paling mungkin. Tapi sekolah bisa ngelakuin yang potensi dia Bu. Jadi misalnya anak ini laki perempuan Bu. Misalnya dia suka olahraga. Kamu sukanya apa? Nah, libatkan dia, kirim dia dalam perlombaan, pokok ciptakan dia itu berharga. Gitu. Itu cara Bu, memulihkan dengan cara kita gitu, sekolah yang bisa kita lakukan. Dia sukanya apa? Memang harus dialog sama dia, tanya. Kamu senangnya apa dan apa hal yang mau kamu? Ya kayak murid saya itu cuma pengen main hujan. Problemnya main hujan kalau saya izinin, orang tua yang nggak ngizinin kan repot, saya bisa dituntut. Jadi saya harus komunikasi dulu, gitu lah. Emang begitu caranya. Jadi saya nggak bisa berkesimpulan sendiri. Ada kok dari sekian 16 anak itu ada orang tua 2 orang menolak anaknya main hujan. Ya saya harus bilang nggak bisa, nggak diizinin. Gitu. Tapi kalau kamu ngelihat temanmu main hujan nggak apa-apa. Cuman nanti kalau dia lari, saya repot juga gitu ya. Tapi ya udah saya bilang sama dia, gitu aja. Ibu izin nggak boleh. Nah udah nih. Ini kan airnya turun dari dak gitu ya. Udah kamu dari sini aja gitu. Itu sampai saya tuh berusaha memenuhi. Mungkin itu bisa menyembuhkan gitu bagi saya. Bahwa apapun saya akan lakukan. Kadang halnya aneh. Boleh nggak ngangkat kaki di atas meja ibu? Kan kalau saya nggak sehat mental saya marah. Kamu nggak, jangan saya baikin kamu ngeluncak dong, kan bisa gitu saya. Tapi kan saya enggak, karena saya kepengen sembuh, dia sembuh gitu loh Bu. Nah kira-kira oke ya, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada video berikutnya.